Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'adini mahabbataka ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak Ketua Purjali Mas 38 Bapak Haji Dadang Suwandi beserta jajaran pengurus, dan yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Taufikur Rahman beserta jajarannya, dan yang saya hormati bapak-bapak, para pimpinan sepuh, bapak ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita ditakdirkan Allah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid ini, dan selanjutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pengurus bahwa pagi ini kita akan melaksanakan talim subuh yang jadwalnya diserahkan kepada saya. Nah, mudah-mudahan semua aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada awal-awal saya menyampaikan kajian di masjid ini tempoh hari, saya sudah sampaikan bahwa fondasi dalam beragama itu dua kalimat syahadat, di mana dua kalimat syahadat itu perlu kita pahami dari empat tingkatan, ya, 5 tingkatan. Jadi kita perlu pahami dari 5 tingkatan. Yang pertama, kita perlu memahami cara mengucapkannya. Itu ilmunya, ilmu syariat, ilmu fikih. Bagaimana cara kita mengucapkan dua kalimat syahadat, mana panjang dan pendeknya, makharijul hurufnya, itu ilmu tajwid, ilmu syariat, atau ilmu yang berkenaan dengan bacaan. Yang kedua, kita perlu belajar cara mengamalkan. Allah sudah kita laksanakan talqin zikir. Jadi belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat itu artinya belajar ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat atau belajar zikir. Dan yang ketiga, kita perlu belajar memahami isi dua kalimat syahadat. Kalau kalimatnya sudah jelas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu kalimatnya. Nah, karena itu dia disebut dua kalimat syahadat, karena dia terdiri dari kalimat tauhid dan kalimat rasul. Jadi ada kalimat tauhid, ada kalimat kerasulan. Asyhadu an la ilaha illallah itu kalimat tauhid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kalimat rasul. Itu bahasa Arab. Ya. Kalau kita alihkan dalam bahasa Indonesia, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu alih bahasanya. Nah, yang namanya alih bahasa, supaya kita mengerti apa terjemahannya. Dialihkan dalam bahasa Indonesia, bisa dialihkan dalam bahasa apapun, yang penting kan kita mengerti maksudnya.
Tapi isinya mana? Memahami isi dua kalimat syahadat itu adalah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Nah, maka kita perlu belajar ilmu tauhid. Tanpa kita mengkaji ilmu tauhid, kita tidak akan paham apa isi dua kalimat syahadat itu. Dan yang keempat, kita perlu belajar atau memahami posisi dari dua kalimat syahadat itu. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Dan ini banyak sekali dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Yang kelima, kita perlu memahami cara memakai dua kalimat syahadat itu. Gimana cara makainya? Hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tumpangan mati. Itu kita belajar cara memakai dua kalimat syahadat. Ilmunya ilmu ma'rifat. Jadi kalau memahami posisi, itu ilmunya ilmu hakikat. Kalau memahami cara memakai, itu ilmu ma'rifat. Nah, jadi dua kalimat syahadat tadi, 5 tahapan itu. Belajar cara mengucapkannya ilmu syariat, belajar cara mengamalkannya ilmu tarekat, belajar memahami isinya, itu disebut ilmu akidah atau ilmu tauhid, belajar memahami posisi ilmu hakikat, belajar cara memakainya ilmu ma'rifat. Nah, kalau kita sudah bisa memahami 5 tahapan itu, saya pikir cukuplah ya, sebagai bekal untuk pulang. Ya, sebagai bekal kita untuk kembali kepada Allah, untuk meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kita baru hafal kalimatnya saja, saya pikir belum cukup. Nah, maka saya sering sampaikan juga, kalau sekedar hafal 2 kalimat syahadat itu tidak istimewa. Nah, bagi kita tidak istimewa. Kenapa tidak istimewa? Karena burung beo juga ya, nampaknya hafal juga. Anak-anak TK sudah pada hafal 2 kalimat syahadat. Kalau kita sudah tua-tua begini, cuman hanya hafal 2 kalimat syahadat, nggak naik kelas TK itu. Nah, kita nggak mau seperti itu. Nah, maka kita mengkaji itu arahnya kemana? Ya, apa yang kita kaji? Jadi bukan hanya sekedar kita asal ngaji, enggak, ada arahnya. Ya, kita ngaji fikih, ngaji syariat, arahnya supaya tahu kita mana sah, mana batal, mana halal, mana haram. Ya, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Nah, yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Yang halal kita ambil, yang haram kita buang. Makanya saya sebut itu syariat itu jalan bagi tubuh. Nah, lalu kemudian kita perlu juga kita memahami cara mengamalkan. Cara mengamalkan 2 kalimat syahadat tadi, yaitu ilmu tarekat. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk kepada kajian memahami isi 2 kalimat syahadat. Nah, kalau cara mengucapkannya, insya Allah kita sudah hafal semua itu. Nah, tinggal kita ya mengulang-ulang, meluruskan bacaannya. Kalau mengamalkan, kita sudah talqin dzikir. Talqin dzikir itu belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat, belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nah, ketika kita sudah belajar mengamalkan 2 kalimat syahadat, belajar tarekat, nah kita ikuti petunjuknya.
Tidak cukup hanya sekedar didengar atau diketahui. Nah, sebab tujuan kita belajar kan supaya tahu. Kalau sudah tahu, nah kita amalkan. Kalau kita sudah tahu tapi kita tidak amalkan, nah itu jadi bumerang nanti di akhirat, Pak. Ya, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. An umrihi fima afnahu wa an jismihi fima ablahu wa an ilmihi ma amila bih wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Pertama, umurmu kemana kau habiskan? Itu akan ditanya. Yang kedua, tubuhmu itu kemana saja kau bawa? Yang ketiga, ilmu yang sudah kau pelajari, yang sudah kau ketahui, apa yang sudah kau amalkan? Yang keempat, harta kekayaanmu dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Nah, jadi kalau kita hanya ngaji-ngaji saja, tapi sudah kita tahu tidak kita amalkan, tanggung resiko nanti di akhirat. Ya, akan ditanya oleh Allah. Sudah belajar tarekat, sudah belajar zikir, tapi tidak diamalkan zikirnya. Nah, maka saya bilang jadi bumerang. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya anjurkan apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita tahu, kita laksanakan. Sebab tujuan kita kan belajar ini kan untuk menyempurnakan diri kita. Kesempurnaan diri itu dari pengetahuan dan amalan. Nah, tidak cukup dengan ilmu tanpa amal, tetapi juga tak cukup amal tanpa ilmu. Asal berilmu saja tapi tak diamalkan, tak ubahnya pohon yang tak berbuah. Nah, al-ilmu bila amal kasyajar bila tamar. Ilmu yang tidak diamalkan, tidak ubahnya seperti pohon yang tidak berbuah. Nah, tetapi beramal tanpa ilmu juga kesasar, asal jalan aja kita. Ya, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Nah, khawatirnya badan payah, hati susah. Ya, pokoknya jalan aja, beramal aja. Perasaan kita sudah benar, nggak tahunya belum ada isi. Ya, syariat itu ya perbuatan lahir itu perlu kita sempurnakan. Nah, tetapi kan perbuatan lahir ibarat kulit, ibarat buah, itu kulit. Ya. Kulit yang sudah bagus, tapi kalau nggak ada isinya, nggak boleh ada yang kita bisa manfaatkan. Secara syariat, sholat kita sudah benar secara syariat. Tetapi secara hakikat sudah benar apa belum? Ada isinya tidak? Kalau bacanya fasih bacaannya, tumakninahnya bagus, berisi enggak? Nah, jadi nggak cukup kita hanya menyempurnakan syariat tanpa hakikat. Oleh karena itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan kita mengkaji hakikat supaya kulitnya bagus, isinya juga bagus, gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu kita perlu untuk mengkaji isi 2 kalimat syahadat. Ya. Bagaimana kita memahami isi 2 kalimat syahadat? Kita perlu belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, karena akidah kita ini akidah tauhid, maka sering disebut ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid ini kan banyak namanya, Pak. Ada disebut ilmu tauhid karena kita mengesahkan Allah, ya, atau mengaitkan keyakinan kita dengan keesaan Allah. Ya, Allah itu nggak perlu disahkan sebenarnya, karena memang dia sudah esa. Nah, jadi kita tidak berarti kalau kita tidak mengesahkan Allah itu nggak esa, enggak.
Ya. Allah itu sudah esa melekat pada zatnya. Di sedunia ini nggak ada orang yang mentauhidkan Allah, Allah tetap tauhid, Allah itu satu. Jadi kita bukan mentauhidkan Allah sebenarnya, tapi mengaitkan keyakinan kita dengan tauhidnya Allah dan keesaan Allah. Nah, supaya tidak syirik begitu. Itu yang jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu tauhid ada disebut ilmu akidah, ilmu tauhid. Bisa juga ilmu tauhid itu disebut usuluddin. Usul karena dalam agama ini itu ada dua cabang. Jadi kalau kita umpamakan agama Islam ini sebuah pohon besar, dia terdiri dari dua cabang. Nah, yang pertama disebut dengan usuluddin atau usul, disebut ilmu usul, ilmu akidah. Dan yang kedua disebut dengan ilmu furu' atau usuliyah dan furu'iyah. Kalau usuliyah itu menyangkut akidah, keyakinan. Kalau furu'iyah itu menyangkut masalah amalan, ya, perbuatan. Nah, jadi bisa disebut dengan ilmu usul. Maka kalau di kampung-kampung itu selalu disebut ngaji usul. Nah, ngaji usul. Mau kemana Pak? Mau ngaji. Ngaji apa? Ngaji usul. Nah, ngaji tauhid. Gitu. Ngaji maka saya bilang tadi, ketika kita ngaji harus jelas ini ngaji apa. Enggak hanya sekedar ngaji, dengar ceramah aja, enggak. Nah, kita mau ngaji syariat, apa ngaji tarekat, ngaji hakikat, apa ngaji ma'rifat. Dengan ilmu usuluddin. Atau disebut juga ilmu akidah atau ilmu hakikat. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi karena itu kita akan mencoba untuk memahami isi dua kalimat syahadat, yaitu dengan kita mengkaji ilmu akidah. Banyak teori di dalam kita mengkaji ilmu tauhid, ilmu akidah. Ada teori dengan tauhid uluhiyah, dengan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah artinya kita mengkaji, memahami tentang ketuhanan. Ya, yakinlah kita bahwa yang kita sembah, yang kita arahkan pengabdian kita hanya kepada Allah. Percaya kita kepada Allah dan kita yakin kita laksanakan ibadah kepadanya. Nah, keyakinan kita bahwa Allah lah yang berhak disembah. Tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah, berkeyakinan kita dan berpaham kita bahwa yang mengatur alam ini adalah Allah. Ya. Baik alam kabir maupun alam shaghir. Alam kabir, alam jagat raya ini. Ya. Alam shaghir diri kita. Nah, tentang diri kita saja, siapa yang mengatur aliran darah kita? Ya, yang mengalir ke sekujur tubuh kita. Tanpa kita atur sendiri enggak. Tanpa ada knop, tanpa ada tombol yang perlu dipencet. Nah, enggak ada. Dari lahir kita sampai tua kita, tidak pernah kita mengatur darah kita. Dia berjalan dengan sendirinya. Siapa yang mengatur itu? Allah. Siapa yang mengatur hembusan nafas turun naik ini? Siapa yang mengatur detakan jantung kita? Ya, tanpa kita atur, dia sudah berjalan dengan sendirinya. Pasti ada yang ngatur. Yang ngatur siapa? Allah. Ya, termasuklah Allah lah yang menjaga ketika kita tidur. Ya. Coba Bapak perhatikan orang tidur kalau dalam tangangap mulutnya. Siapa yang menjaga itu? Coba kalau cecak jatuh masuk ke dalam. Tapi belum pernah ada kedengaran orang tidur kejatuhan cecak mulutnya. Ada. Siapa yang menjaga itu? Allah yang menjaga. Tapi tanpa kita sadari, yakin kita bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan ini. Itu tauhid rububiyah.
Tapi ada teori yang kedua, itu yang paling mudah memahami tauhid dengan mengkaji sifat 20. Nah, jadi kajian tentang sifat 20 itu sebenarnya kajian untuk memahami ya tauhid keesaan Allah. Nah, tidak cukup kita hanya yakin aja Allah yang mengatur dunia ini. Tidak cukup kita hanya yakin saja bahwa yang kita sembah, yang berhak disembah itu hanya Allah. Saya kira nggak cukup. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia belum memahami 66 cabang iman. Nah, jadi kalau ingin sempurna akidah kita, pahami 66 cabang iman. Mana 66 cabang iman? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, sudah 40, satu yang jaiz, 41, 9 aqaid, ya, atau saya sebut lam 9, sudah 50. 50 sifat ini itu terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi 50 aqaid ini, 50 sifat itu terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Itu ada 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 jaiz. Ya, 4 yang wajib, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Lawan daripada 4 yang wajib menjadi sifat mustahil. 1 yang jaiz, jadi 9. 1 aqaid. Aqaidnya Allah yang mengutus Rasul itu. Allah itu 1, gitu. Menjadi 10. 6 rukun iman. Jadi 10 tambah 6, 16. Ya. Jadi 16 ini terhimpun dia di dalam kalimat Muhammad Rasulullah. 50 tambah 16 menjadilah 66. Maka saya katakan tadi, tidak sempurna iman seseorang kalau belum memahami 66 cabang iman. Nah, ini yang kita coba untuk mengkaji. 66 cabang iman ini mengkaji isi 2 kalimat syahadat. Sehingga pada akhirnya nanti kita bisa simpulkan, ya, apa sih isinya 2 kalimat syahadat itu. Cuma nanti disimpulkan, Pak, belum sekarang. Nah, sekarang kita ngaji dulu, ngaji pretelin satu-satu dulu. Ya. Oleh karena itu saya ingin sampaikan kajian tentang isi 2 kalimat syahadat ini melalui kajian sifat 20. Ya. Sifat 20 ini artinya sifat yang wajib bagi Allah. Sebenarnya sifat Allah itu bukan hanya 20, banyak sekali, ribuan. Semua sifat jamal dan kamal itu adalah sifat Allah. Tetapi kenapa yang disebut sifat wajib itu 20, gitu ya? Karena 20 macam sifat itu yang disifatkan Allah ke diri kita. Nah, karena itu yang disifatkan Allah ke diri kita, maka kita wajib mengetahuinya. Nah, karena kalau kita sudah mengetahui sifatnya yang ada pada diri kita, maka insya Allah kita akan tahu siapa yang punya sifat. Karena Allah itu nggak bisa kita kaji langsung ke zatnya, Pak. Nggak boleh. Rasul melarang itu. Kata Rasul SAW, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Kata Rasulullah SAW, pikirkan ciptaan Allah, jangan kau pikirkan zatnya. Fatuhlik, Anda bisa celaka. Bisa rusak-rusak ya urat saraf kita, bisa stres, Pak. Ya, kalau kita berpikir langsung kepada zat Allah. Nah, makanya tidak boleh kita mengarahkan pikiran kita kepada zatnya, tapi arahkan pikiran kita kepada ciptaannya. Nah, ciptaan Allah itu banyak sekali.
Ya, ada bumi, langit, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Yang kita sebut dengan alam kabir, alam luas, alam besar. Nah, kalau itu yang kita kaji, terlalu luas, Pak. Ya, terlalu luas. Makanya lebih baik kita singkat saja. Kita ambil yang singkatnya tapi meliputi. Kalau ibaratnya kita belajar renang, Pak. Kalau belum bisa berenang, janganlah kita berenang di lautan lepas. Kelelap itulah. Ya, merasa dirinya sudah bisa berenang tapi baru belajar. Ya, udah kelelap, begitu mencebur langsung nggak keluar lagi. Nah, belajarlah di kolam kecil dulu. Nanti kalau sudah bisa berenang di kolam kecil, nah baru kita menyebar ke kolam yang lebih besar, bisa ke laut begitu. Kalau memang sudah bisa ahli berenang. Artinya ketika kita mengkaji itu jangan langsung kita ke alam kabir. Bukan tidak boleh, boleh saja, cuman susah dipahami. Maka orang kadang-kadang ngaji sifat 20 bertahun-tahun, tapi nggak paham-paham. Kenapa? Karena langsung ke alam kabir. Misalnya Allah bersifat wujud, buktinya ada bumi, ada langit, ada bulan, ada bintang. Nah, terlalu luas. Nah, maka kita coba persingkat saja. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 20 macam sifat Allah yang wajib kita ketahui karena sifat itu disifatkan Allah ke diri kita. Pertama disebut wujud. Yang kedua qidam. Yang ketiga baqa. Wujud, qidam, baqa. Yang keempat mukhalafah lil hawadis. Yang kelima qiyamu ta'ala binafsi, dan yang keenam wahdaniyat. Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. 6 sifat ya. 6 sifat ini, satu sifat disebut sifat nafsiyah, 5 sifat disebut dengan sifat salbiyah. Yang sifat nafsiyah hanya wujud saja. Ya, sedangkan 5 sifat berikutnya itu disebut sifat salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. Jadi itu ada 6 sifat, yaitu ya sifat salbiyah, sifat nafsiyah 1 itu wujud, sifat salbiyahnya ada 5. Kemudian ditambah lagi ya. Ditambah lagi 7 sifat yang disebut sifat ma'ani. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 macam ini disebut sifat ma'ani. 7 macam inilah yang sebenarnya sifat yang melekat pada zat. Kalau sifat wujud itu menunjukkan diri. Dirinya Allah itu, zatnya Allah. Dalam bahasa tauhid namanya zat. Kalau bahasa kitanya diri, dirinya Allah itu. Ya. Kalau sifat salbiyah itu sifat khabariyah. Dia tidak melekat pada zat. Itu sifat khabariyah. Misalnya qidam, ya. Qidam itu terdahulu. Apa sih bentuk terdahulu itu? Enggak bisa, enggak ada bentuk. Ya, makanya dia tidak melekat pada zat. Dia hanya sifat khabariyah. Tapi kalau sifat ma'ani, inilah sifat yang melekat pada zat. Nanti kita kaji lebih jauh lagi nanti. Dia qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ditambah lagi 7 sifat maknawiyah. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Itu sifat ma'nawiyah. Nah, jadi sifat 20 itu dibagi kepada 4 kelompok. Ada disebut sifat nafsiyah, ada yang disebut sifat salbiyah, ada yang disebut sifat ma'ani, ada yang disebut sifat ma'nawiyah. Nah, dan semua itu ada di diri kita. Ya. Dan semuanya ini terhimpunlah dia nanti di dalam kalimat la ilaha illallah.
Maka kalau orang yang sudah paham Pak, isi dua kalimat syahadat itu, isi kalimat tauhid la ilaha illallah, insya Allah dia tidak akan pernah meninggalkan kalimat itu. Dia akan selalu mengamalkannya. Karena ketika kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebenarnya kita membaca diri sendiri, arahnya ke sana. Jadi kita beramal itu pertama kita ngamalkan apa yang diperintahkan Rasul. Ya. Nah, makanya disebut ta'abudi gitu ya. Apa perintahkan Rasul? Rasul merintahkan kita jaddidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasul kami perbarui iman kami? Apa jawab Rasul? Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kita berzikir, kita bukan hanya sekedarnya saja, ada arah, ada tujuan. Ya, untuk memperbarui iman, ya. Makanya bisa saja ada kalimat zikir yang singkat seperti tadi ya, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam. Itu kan doa. Ya. Wa dakhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wa ikram. Lalu tutup sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Boleh enggak? Ya boleh. Cuman kira-kira arahnya kemana? Kadang-kadang kita malu sendiri, Pak. Selesai sholat kita sebut sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Keluar masjid bohong kita, ngebully orang kita, mencaci maki orang kita, maling kita, korupsi kita. Tadi katanya sami'na wa ata'na. Jadi jangan hanya sekedar basa-basi kepada Allah itu. Ini basa-basi kita. Ya. Betul-betul yang ingin kita pakai kita. Kalau sami'na wa ta'na, patuhi apa yang diperintahkan Allah. Jangan maling kita. Salat. Ya, nah, ini sami'na wa ta'na, selesai salat, begitu keluar masjid mulai jadi koruptor. Ngutak-ngatik angka. Ya, mulai ngebully orang, memfitnah orang. Ada. Jadi kita malu sendiri sebenarnya sama Allah. Nah, dengan tidak mengabaikan zikir yang seperti itu, mari kita arahkan kemana arah ya tujuan zikir kita. Memperbarui iman. Ya. Sebab iman kita ini tidak ubahnya seperti ombak lautan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ketika lagi naik, rajin betul ikut pengajiannya. Dari jauh-jauh kita datang kita. Tapi kalau lagi malas, ada pengajian di samping rumah nggak datang gitu. Itu ya, kalau lagi malas. Ada pengajian, kita tetangga masjid kita. Ada pengajian masjid nggak mau kita datang. Tapi kalau lagi rajin, kita kejar kemana-mana. Nah, itu namanya kita kadang-kadang jadi kayak ombak lautan. Kadang-kadang rajin ibadah, kadang-kadang malas, gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi begitu, kata Nabi, perbaharui iman. Jaddidu imanakum, perbaharui iman. Bagaimana cara perbaharui iman? Faksiru bidzikri la ilaha illallah. Selesai sholat, zikir la illallah. Gemuruh. Ya. Kalau semua masjid-masjid sudah gemuruh dengan zikir kalimah la, turunkan rahmat yang banyak. Ya. Allah buat tentram ya negeri kita ini. Kalau semua masjid-masjid gemuruh dengan menyebut zikir, insya Allah ya Allah menurunkan rahmat.
Di masjid itu jamaahnya rukun, pengurusnya nggak gontok-gontokan, gitu. Gontok-gontokan kenapa? Karena nggak paham kalimat itu, nggak diamalkan. Coba amalkan dzikir la ilaha illallah itu. Insya Allah aman. Kenapa? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Ya. Kalau kita betul-betul ngamalkan kalimat itu. Ya. Mari kita kembali ke pokok masalah. Mengkaji sifat 20. Yang pertama apa tadi? Wujud. Ya. Jadi sifat 20 itu yang pertama disebut sifat wujud. Wujud itu bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Ada. Nah, jadi adanya Allah kita perlu dalil. Apa buktinya? Dalil itu kan bukti. Ya. Dalil ini ada yang sifatnya tertulis, ada yang sifatnya tidak tertulis atau disebut kunyah dan kauniyah. Yang tertulis itu Al-Qur'an 30 juz. Itu dalil yang tertulis. Dalil yang tidak tertulis alam terkembang. Kalau orang Padang bilang pancuki pisau sirawi ketungke batang lintabung silodang ambil kadiru. Satitiak jadikan lawi sakapa jadikan gunung alam takambang jadi guru. Nah, belajar dari alam ya. Bagaimana kenapa kok matahari terbitnya dari timur tenggelam di barat? Itu jauh. Kenapa kalau ada air, misalnya rumput-rumput tanaman menjadi subur? Itu dalil semua itu. Kenapa kok gelas ini, makanan ini ada di depan saya ini? Dalil. Kenapa meja ini kok terletak di sini? Kenapa karpet ini kok terbentang bujur begini? Dalil semua. Jadi bicara dalil bukan hanya yang tertulis, tapi yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis cuma 6.666 ayat, Pak. Kalau yang tidak tertulis berjuta-juta ayat Allah. Ini alam ini ayat semua ini. Ayat itu kan tanda. Tanda adanya Allah. Ini lihatlah alam ini. Ada matahari, bulan, bintang. Ada pergantian siang dan malam. Ada air, ada api, ada bebatu, ada laut. Masya Allah. Itu dalil semua itu. Nah, jadi makanya ada yang disebut dengan dalil nakli dan dalil akli. Nah, jadi kalau kita bicara ilmu tauhid, kita berpatokan kedua dalil itu. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil nakli namanya. Yang kedua dalil akli. Dalil akli berdasarkan logika. Ya. Kadang-kadang dia tidak tersebut di dalam Al-Quran, tetapi tidak bisa ditolak oleh akal. Ada ya. Ya, tidak bisa ditolak oleh akal kita. Itu dalil. Jadi banyak sekali itu dalil-dalil yang tidak tertulis. Tetapi Bapak Ibu yang saya hormati perlu kita untuk memahaminya lebih jauh, gitu ya. Nah, ketika kita bicara dalil, mana dalilnya adanya Allah, wujudnya Allah itu? Nah, kita lihat Al-Quran. Ya. Allah menjelaskan, Wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, ternyata memang bumi sudah ada, belum lahir kita, Pak. Bumi sudah ada. Belum lahir kita, angin sudah ada. Manusia belum ada di atas dunia ini. Allah sudah siapkan bumi tempat berpijak, ya, langit tempat berteduh. Belum lahir manusia ke atas dunia, air sudah diciptakan Allah. Ya. Laut terbentang luas, matahari, bulan sudah terjadi. Itu semua dalil. Bukti adanya Allah. Kenapa bukti adanya Allah? Ya, karena tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ada yang menjadikan. Pasti. Ya. Nah, yang menjadikan itu siapa? Air misalnya. Ini air. Ya. Sampai sekarang nggak ada orang yang bikin air.
Tanyalah, carilah siapa manusia yang sanggup bikin air. Nggak ada. Paling-paling teorinya, kalau kemarau itu sebarkan garam di atas, nanti dia mendung jadi air. Nah, tapi kita kan hanya ngerjakan, nyebarkan garam itu aja. Tapi yang menciptakan ada air, nggak ada. Paling-paling ngebor, tanah dibor begitu, ya keluarlah air. Yang jadikan air siapa? Nah, nggak ada manusia. Berarti manusia tidak bisa menciptakan air, siapapun orangnya. Sedangkan airnya ada. Kalau begitu siapa yang menjadikan ini? Nah, ini kembalilah kita kepada Al-Quran tadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita cuma hanya ngolah-ngolah aja, Pak. Ya, dibor tanah keluar air. Sudah keluar air disulip, kemudian dimasukkan dalam kemasan, dijual jadi duit. Hanya ngolah-ngolah itu aja, tapi nggak pernah ada menciptakan. Tapi walaupun begitu, kita bersyukur, Pak. Ya, bersyukur pada Allah. Nah, cuman kadang-kadang kita ya tidak mampu mensyukurinya. Contohnya air ini segelas air, Pak. Nah, jangan diremehkan air yang segelas ini. Nah, berapa banyak manusia yang terlibat dengan air yang segelas ini? Ya. Kalau dia diambil dari sumur, berapa banyak orang yang menggali sumur itu? Paling tidak mungkin 2 orang. Kalau dia dibor, berapa banyak orang yang terlibat dengan boran itu? Mulai dari bikin bornya, bor itu dari besi, menambang besinya berapa orang, sudah besi ditambang, lalu kemudian diolah. Ya, yang mengolah ikut mengolah sampai jadi besi itu berapa orang? Setelah sampai jadi besi, kemudian dijual ke pasaran. Nah, dari distributor sampai ke konsumen itu berapa orang yang terlibat, diangkut sama mobil, berapa orang yang terlibat dengan mobil itu. Lalu kemudian katakanlah dirakit menjadi mesin. Setelah dirakit, berapa orang yang terlibat dengan rakitan mesin. Lalu kemudian digunakan ngebor, keluarlah air. Lalu air dikemas, berapa orang yang terlibat dengan kemasan air. Mulai dari bikin plastiknya, kemudian ngelemnya. Setelah jadi, kemudian dikumpulkan, dimasukkan dalam dalam kardus begitu. Dibawalah ke distributor, dari distributor terus kepada sampai kita konsumen, sampai ke depan kita. Jadi jangan hanya melihat air satu gelas, berapa sih air segelas itu? Cuma 500 rupiah, cuma 1000 rupiah. Bukan itu, Pak. Jangan dilihat angkanya 500, bukan. Yang terlibat untuk menghadirkan segelas air di depan kita. Kalau bukan Allah yang mengatur, tak akan ada seorang pun yang bisa. Di situ kita termenung dan terpaku. Masya Allah, subhanallah, Allah maha kuasa. Coba kalau kita yang menghimpunkan itu semua nggak akan sanggup. Berapa juta biaya yang harus kita sediakan. Jangan dilihat air segelas di depan kita saja. Nah, itu dalil semua itu, Pak. Tapi mampu nggak kita membaca itu? Ya, kita kan hanya membaca kadang hanya segelas air, apalah artinya? Ya, sehingga kadang-kadang diremehkan. Kadang-kadang segelas air orang sudah payah-payah beli mengantarkan ke depan kita, cuman diminum 1 teguk, 2 teguk, kemudian dibuang. Mubazir. Makanya kalau minum dihabisin, kalau enggak usah diminum sekalian, kasihkan sama teman, gitu. Enggak mubazir, gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita lihat lagi dalil secara akli wujud adanya Allah. Ya, mana wujud, mana adanya Allah itu, mana dalilnya? Kalau Al-Quran sudah jelas,
Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, secara akli, mungkinkah sesuatu itu ada tanpa yang mengadakan? Ini meja, ya. Meja ini ada di depan kita. Mungkinkah meja ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan? Nggak mungkin. Ini karpet terkembang lurus, bagus. Mungkinkah karpet ini mengembangkan dirinya sendiri tanpa ada yang mengembangkan? Nggak mungkin. Ya. Karpet terkembang pasti ada yang mengembangkan. Meja terjadi mesti ada yang bikin. Alam terkembang sudah terjadi, air pun sudah terjadi, tak satu pun yang sanggup menjadikan. Siapa yang menjadikan? Itulah yang namanya Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang yakin kita bahwa Allah itu wujud, ada. Apakah wujud, sifat wujud itu ada ke diri kita? Nah, ini ya, katanya kan sifat 20 itu disifatkan Allah ke diri kita. Nah, sekarang kita cek, benar nggak sifat wujud itu ada di diri kita ini? Ya, kita rasakan sendiri. Ya. Pak Abu ada nggak ya? Ada. Itu di belakang ada. Ada. Itu Pak Abu. Kenapa Bapak katakan ada? Kenapa dikatakan ada? Karena kelihatan tubuhnya. Ada Pak Abu, tubuhnya ada, ganteng orangnya. Jadi menunjukkan adanya Allah itu adalah adanya tubuh kita, gitu. Nah, kalau kita tanya lagi, misalnya kita bertanya kepada, ada nggak Pak Ali? Ali mana? Banyak Ali. Ali Kartanegara ada nggak? Nggak ada. Nah, kenapa Bapak katakan nggak ada? Nggak kelihatan tubuhnya. Jadi adanya Allah ditunjukkan oleh tubuh kita inilah. Jadi untuk mengetahui adanya Allah nggak usah kita lihat alam besar ini. Perhatikan di ada nggak kita? Ada. Nah inilah bukti adanya Allah itu. Itu ya. Ini kalau kita bawa keluar, ada bumi, ada langit, bulan, bintang, benar, cuman kelebaran, Pak. Terlalu luas. Ya. Menunjukkan adanya Allah, perhatikan diri kita. Adakah diri kita? Ada. Kalau kita ada, inilah bukti adanya Allah itu. So, nggak mungkin ini ada tanpa ada yang mengadakan. Tapi Allah itu ada, mustahil tiada. Kata. Jadi adanya Allah itu ya tidak ada lawan, Pak. Adanya Allah tidak ada lawan. Lawan adanya Allah itu apa? Tidak ada. Jadi Allah itu adanya Allah tidak ada lawan. Lawan adanya Allah tidak ada. Nah, ini kalau kita sudah mengatakan lawan adanya Allah itu ya tidak ada. Nah kita ada nggak? Ada. Apakah kita ini yang ada secara hakiki? Apakah adanya kita sebagai dalil adanya Allah? Nah begitu. Adanya kita bukan wujud hakiki, tetapi wujud majazi. Jadi adanya kita ini hanya mazhar adanya Allah. Nah, jadi kita ini tidak wujud hakiki, Pak. Cuman kita ini kadang-kadang ngaku-ngaku aja. Akulah yang melihat, akulah yang mendengar, aku yang kuasa. Siapa yang kuasa di sini? Aku yang kuasa di sini. Masya Allah. Nah, ini kan. Akibatnya orang takut semua. Kenapa? Ya dia yang kuasa. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Nah,
adanya Allah tidak ada lawan. Lawan adanya Allah tidak ada. Nah, kenapa? Karena nggak boleh ada dua wujud, Pak. Kalau dua wujud, syirik hukumnya. Ya, nah. Ada Allah, ada kita. Dua yang ada, masih syirik. Bagaimana supaya tidak syirik? Ya, nah. Adanya kita kembalikan kepada adanya Allah. Jadi artinya adanya kita ini hanya merupakan bayangan saja. Kalau dia bayangan, maka sesungguhnya yang ada adalah pemilik bayangan. Nah, ini buku. Nah, ini bayangan. Nah, di bawahnya ada bayangan. Sebenarnya bayangan ini nggak ada. Kenapa? Karena buku ini yang berpindah, nah bayangan mau pindah juga. Coba kalau buku ini tetap suruh bayangan pindah, nggak bisa dia pindah sendiri, nggak. Nah begitu juga kita ini. Kita ini adalah wujud bayangan. Ya. Jadi bukan wujud hakiki. Nah bagaimana supaya kita menempatkan adanya Allah itu ya hanya tunggal sendirian. Dan kita tidak adanya kita tidak berdiri sendiri. Jangan dikira kita ini kuasa, Allah kuasa, kita kuasa. Allah ada, kita ada. Dua dia yang ada. Padahal kita ini tidak berdiri sendiri. Sebab apa? Sebab yang berdiri sendiri hanya Allah semata-mata. Nah, tahulah kita bahwa sifat wujud ada di diri kita. Mana sifat wujud? Adanya tubuh kita ini menunjukkan adanya Allah. Dua. Kedua apa? Sifat qidam. Ya, wujud qidam. Qidam itu apa? Terdahulu. Artinya terdahulu. Allah ada terlebih dahulu sebelum adanya alam ini. Ya. Belum jadi segala sesuatu, Allah itu sudah ada. Tetapi adanya Allah tidak dijadikan dan tidak menjadikan dirinya sendiri dan tidak pula terjadi dengan sendirinya, enggak bisa kita katakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri. Kenapa tidak bisa? Kalau dia menjadikan dirinya sendiri, berarti ada dua kejadian, yang menjadikan dan yang dijadikan. Sebenarnya Tuhan yang kita sembah yang menjadikan atau yang dijadikan, kata. Nah ini masalahnya. Makanya nggak bisa adanya Allah itu adanya karena dia menjadikan dirinya sendiri. Nggak boleh. Dan tidak boleh juga dikatakan adanya Allah terjadi dengan sendirinya. Kalau dia terjadi dengan sendirinya, berarti sebelum dia terjadi ada ruang kosong, tidak ada Tuhan. Sebelum terjadi. Ya. Kalau dia terjadi dengan sendirinya, berarti ada ruang kosong. Sebelum terjadi, dia nggak ada. Berarti diawali dengan tiada. Maha suci Allah dari bersifat demikian. Kenapa? Karena Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Ya, beda dengan kita, Pak. Kalau kita ini ada awal. Sebelum nikah, ayah ibu kita itu dulu nggak ada kita ini. Begitu orang tua kita nikah, lahirlah kita. Ada permulaan. Nanti ada akhir, ada masanya, death. Ada, tinggal cerita lagi dunia ini. Ya, kalau sekarang akhirat masih menjadi cerita, Pak. Ya, belum nyata. Ya, dunia nyata, akhirat masih cerita. Tapi nanti setelah di akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Dulu kami ngaji di Taufikur Rahman dulu, ada Pak Ketua, Pak Dadang Suwandi. Itu cerita dulu. Setelah sampai di mana? Setelah di akhirat. Di mana ceritanya? Mudah-mudahan ceritanya di sorga, Pak. Kalau ceritanya di neraka dulu kami ngaji. Tapi malam bagi saya katanya nggak ikut ngaji. Masya Allah. Makanya nah kita
ya berusaha dan bermohon mudah-mudahan semua kita ini bisa ngumpul di sorga nanti. Amin Allahumma amin ya. Nah, cuman kalau ada yang duluan, nah tolong dicari dipanggil-panggil kami yang belakangan. Jangan pula cerita-cerita nanti kata Pak Haji Dadang, lo awas lo katanya. Kalau kamu ngajak saya kata Pak Dadang, nanti saya lapor sama Allah kelakuan kamu zaman dulu. Ujung-ujung nggak jadi masuk surga. Janganlah, jangan dilapor-laporkan lah, itu kan kasihan itu. Mohonkan ampun ya Allah, tolong ampunkan dosanya beliauan itu. Dia itu orang baik ya Allah. Oh ya, saya ampuni kata Allah. Ya udah masuk. Jangan mau diungkit-ungkit masa lalu, Pak. Kasihan. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, jadi adanya Allah itu tidak terjadi dengan sendirinya, tidak pula menjadikan dirinya sendiri. Lalu bagaimana kita mengatakan adanya Allah? Awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Ya udah itu aja. Gimana selanjutnya? Wallahu a'lam. Hanya sebatas itu yang bisa kita katakan. Adanya Allah, awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan, kata ya. Ya sebab ya ciptaan Allah ini kan juga ada yang ada awal, ada akhir. Ya tubuh kita ini ada awal, ada akhir. Awalnya dulu diawali dengan hubungan ayah ibu kita, akhirnya kematian kita masing-masing. Itu makanya ada awal, ada akhir. Tapi ruh kita ada awal, tiada akhir. Kan? Jadi kalau ruh kita ini ada awalnya, tapi tiada akhir. Kenapa? Karena ruh kita itu muhdas qadim. Ya, dia makhluk diciptakan Allah, tapi dikekalkan oleh Allah. Makanya ruh manusia enggak ada yang mati. Ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuma kamu enggak tahu. Yang terbunuh di jalan Allah maksudnya yang meninggal dunia ya sesuai ketetapan Allah. Ada yang meninggal kena sakit, ada yang meninggal kena tabrakan, ada yang meninggal kena tenggelam dan lain sebagainya lah. Itu semuanya jalan Allah, artinya ketetapan Allah. Nah, semua orang yang mati tentu menjalani ketetapan itu gitu. Nah, yang mati itu kata Allah tidak mati, yang terbunuh nggak mati. Mereka hidup, cuma kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena nggak ada tubuhnya lagi, gitu. Tapi yang namanya roh hidup terus tanpa batas. Nah, ada beberapa makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Salah satunya adalah ruh manusia. Dia ada awalnya, tapi tiada akhirnya. Tapi kalau Allah tiada awal, tiada akhir. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua qidam. Apakah sifat qidam itu ada pada diri kita? Coba cek. Nah, qidam itu apa artinya tadi? Terdahulu, ya. Kira-kira sifat terdahulu itu ada nggak sifat itu disifatkan Allah ke diri kita manusia ini? Nah, coba perhatikan, ya. Bagaimana kita memperhatikan adanya sifat qidam ada apa enggak sama kita? Nah, ada. Mana buktinya? Duluan bapak daripada anak. Kan ada sifat dahulu mendahului. Kakak lebih dulu ada daripada adik. Ya, ruh kita lebih dahulu ada daripada tubuh. Itu sifat dahulu mendahului itu disifatkan Allah ke diri kita sendiri. Tapi lagi-lagi yang namanya sifat qidam itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu apa? Sifat khabariyah. Dia tidak ada bentuk, tidak ada wujud. Mana wujud qidam? Mana wujud terdahulu? Nggak ada. Dia hanya mengkhabarkan saja, dia tidak terkemudian. Allah bersifat qidam, artinya apa? Allah bersifat dahulu, mendahului dari segala yang ada. Sebelum segala yang ada ini ada, Allah sudah ada terlebih dahulu.
Nah, sifat qidam dahulu mendahulu itu ada pada diri kita. Saya katakan tadi, ruh kita ada terlebih dahulu sebelum adanya tubuh. Kakak lebih dulu ada daripada adik. Ayah lebih dulu ada daripada anak. Berarti sifat dahulu mendahulu itu ada pada diri kita. Disifatkan Allah ke diri kita. Ya, sudah itu apa? Baqa. Wujud, qidam, baqa. Baqa itu artinya kekal, ya dah. Ya, kekal itu apa? Yang enggak lenyap. Ada Allah sekarang sampai kapanpun Allah itu ada. Ya, bukan enggak sama dengan kita, katanya. Tapi apakah sifat baqa itu ada pada kita? Ada. Mana buktinya? Nah, ini sifat loh. Sifat kekal. Dulu ya, belum sekolah, nggak tahu kita 2 tambah 2 4. 2 kali 2 4. 4 kurang 2 jadi 2. Nggak tahu. Begitu kita sekolah, belajar, kita diajar sama guru kita, 2 kali 2 sama dengan 4. Atau 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Dulu, sekian puluh tahun yang lalu. Masih ingat nggak Pak sekarang? Masih, itu kan kekal itu. Cuman kadang-kadang yang sering dipakai tambah kurang bagi yang jarang dipakai. Walaupun sudah tahu dipakai. Tapi dulu kita belajar 2 tambah 2 4 dulu. Sekarang masih tahu. Udah sekian puluh tahun masih tahu. Nah itu kan kekal. Ada sifat kekal itu di diri kita. Disifatkan Allah ke diri kita. Wujud, qidam, baqa, ya. Mukhalafah lil hawadis. Berbeda Allah Ta'ala dengan sekalian baru. Benar nggak ada keberbedaan itu disifatkan Allah ke diri kita? Kalau kita dengan Allah jelas berbeda. Kita melihat pakai mata, Allah melihat nggak pakai mata. Kan itu berbeda. Nah, kita berjalan pakai kaki. Kalau Allah nggak pakai kaki. Ya. Nah, kita mendengar pakai telinga, Allah mendengar nggak pakai telinga, kan berbeda. Kita hidup pakai ruh, Allah hidup nggak pakai ruh. Itu ya. Nah, tapi apakah sifat mukhalafah, berbeda, keberbedaan itu ada pada manusia? Benar kita? Ada. Mana buktinya? Lihat nih sebanyak ini jamaah. Ada nggak yang sama persis? Nggak ada. Walaupun kembar, ya, anak lahir waktunya sama, harinya sama, jamnya sama, ibunya satu, tapi pasti ada bedanya. Ya, kalau ditanya, ibu, ini kembar ya bu? Iya. Ya, mana yang tua? Ya ini yang tua, ini yang nomor 2. Tahulah dia. Ini namanya Ana, yang tua, yang muda namanya Ani. Beda lah. Ada berbeda. Jadi keberbedaan itu disifatkan Allah ke kita manusia ini. Ya, semua kita bermiliar-miliar manusia di dunia ini, nggak ada satupun yang sama persis. Kalau kaya-kaya mungkin ada kaya-kaya. Nah, semua kalau kaya itu tanda beda itu Pak. Kamu itu kayak orang kaya, berarti beda itu. Miskin itu artinya itu. Kamu kayak orang pintar, berarti bodoh itu. Nah, jadi sifat keberbedaan itu ada pada kita. Nah, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Ada enggak sifat qiyamu ta'ala binafsih pada diri kita ini? Coba tunjukkan, mana sifat qiyamu ta'ala binafsih itu? Bapak Ibu, berdiri dengan sendirinya. Nah, ini satu contoh. Ada orang dari Jakarta, umpama datang ke Lampung bawa duit 1 miliar. Ya, Bapak ada duit 1 miliar di rumah Pak? Nggak ada. Hah? Insya Allah ada. 1 triliun? Jangan insya Allah, benar atau enggak gitu. Yang saya tanya, ada enggak di rumah gitu. Jangan dipermainkan insya Allah itu Pak. Ya dah. Sekarang itu ada apa enggak gitu. Ada enggak? Enggak ada.
Nah, itu aja. Jangan insya Allah, tapi nggak ada. Itu tuh mempermainkan Allah itu. Tidak boleh, Pak. Ya. Kalau ditanya, ada nggak di rumah? Nggak ada. Jelas itu. Kalau insya Allah belum ada itu. Itu mempermainkan Allah, tidak boleh. Sama dengan kita undangan. Bapak bisa hadir nggak besok? Nah, boleh kita insya Allah. Karena kita nggak bisa kepastian. Tapi kalau barang pasti harus jelas, Pak. Ada apa enggak? Gitu aja. Tapi kalau kita undangan, Pak, bisa nggak hadir besok? Nah, baru insya Allah. Karena kita nggak tahu. Tapi kalau di rumah kan sudah tahu kita. Sesuatu yang sudah jelas nggak boleh kita katakan insya Allah. Ya, udah jelas kita nggak mau datang besok. Kenapa? Karena mau berangkat ke Jakarta. Masih ngomong insya Allah nggak bisa, Pak. Harus katakan maaf besok saya nggak bisa hadir. Kenapa? Ada rencana mau ke Jakarta. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya Pak, ya kalau artinya kita nggak punya duit, ya di rumah katakan nggak ada. Bapak ada nggak duitnya di rumah 1 triliun? Terus terang aja. Nah, sekarang ada orang dari Jakarta datang bawa 1 triliun, Pak. Ya, mau dia sedekahkan sama siapa yang mau terima? Mau nggak terima duit? Mau kan? Cuman orang ini nggak ada kaki dua-duanya. Dia minta kaki bapak itu dua-dua dikasih duit 1 triliun. Mau nggak? Mungkin kebanyakan kalau 1 triliun, 1 miliar aja lah. Ya, misalnya 1 miliar. Pak, ini saya bawa duit 1 miliar, mau saya kasih kepada siapa yang mau. Cuman saya ini nggak punya kaki sebelah. Saya minta kaki bapak sebelah, ini ada duit 1 miliar. Kira-kira mau nggak? Apa namanya itu? Pendirian. Ya. Ya muta'ala bin nasib, punya pendirian. Pak, mau kemana, Pak? Mau ngaji. Di mana? Taufikur Rahman. Jauh banget, Pak. Di sini juga ada pengajian. Ya, di rumah kita, dekat rumah kita ini. Enggak, saya mau ke sana aja. Begitu di jalan, ketemu kawan. Mau kemana, Pak? Mau pengajian. Di mana? Taufikur Rahman. Ya udahlah, kita ke sini aja, Pak. Ke musola saya kecilin aja. Enggak, saya ke sana juga. Kuat hati, berangkat. Apa namanya itu? Pendirian. Pak, saya lihat Bapak itu dari kecil sudah beragama Islam, tapi sampai tua ini miskin aja. Saya kasih duit Pak 1 triliun, tapi Pak pindah agama ke agama lain. Mau nggak? Nggak mau. Apa namanya? Pendirian. Nah, itu semua orang punya pendirian. Persoalan pendirian itu ada yang kuat, ada yang lemah, itu lain masalah. Tapi punya pendirian. Mana yang lemah? Pak, anak Bapak judi, Pak. Astagfirullah. Haram itu judi. Tapi menang, Pak. Alhamdulillah. Ada lemah. Ya. Tapi masih ada pendirian. Ya. Jadi ada semua kita. Jadi qiyamu ta'ala binafsi artinya ada pendirian di dalam diri kita. Wahdaniyat esa 1. Ada enggak disifatkan Allah ke diri kita sifat esa itu? Ada dari lahir sampai sekarang. Bahkan saya mati ya 1 inilah. Yang saya tahu Pak Sulyadi itulah orangnya. Itu ganteng orangnya, sawo matang kulitnya. Itu ya. Jadi kalau orang bilang mana Pak Suryadi, dia itulah dia 1 itu, nggak ada duanya. Nah, nggak pula punya ada serap di rumahnya, ya nggak 1 itulah. Diri kita juga begitu. 1 inilah begitu kita lahir ke dunia, cuman 1 inilah. Berarti sifat wahdaniyat itu ada disifatkan Allah ke diri kita. Selesai. 6 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. 6 sifat. Yang 1 sifat nafsiyah yaitu wujud. Yang 5 sifat disebut sifat salbiyah yaitu qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. Nah, itu 5 sifat ini disebut sifat salbiyah. Lagi-lagi saya sampaikan sifat salbiyah, sifat khabariyah. Dia tidak melekat pada zat,
Ya, contohnya saja baju saya atau meja ini baru. Meja ini baru. Mana wujud barunya? Nggak ada. Dia hanya menceritakan bahwa meja ini tidak usang. Ya, masih baru gitu ya. Itu kan kabar ya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya saya kira cukup materinya pagi ini mengkaji tentang sifat 20 baru sampai kepada wahdaniyah. Jadi wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi dan wahdaniyat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, diberi kesehatan, bisa kita lanjutkan bulan yang akan datang. Nah, jadi 1 bulan lagi Pak. Jadi kalau kita ulang lagi nanti jangan kaget. Kenapa? Namanya kita murid tuir-tuir. Nah, susah hafal, gampang lupa. Nah, ini bedanya kita belajar sudah tua dengan masa kecil. Kalau masa kecil dulu kita gampang hafal, susah lupa. Kalau sudah tua begini susah hafal, gampang lupanya. Saya kira cukup Bapak. Silakan. Ada yang mau tanya nggak? Oh ya. Baik. Nah, karena kita dibatasi waktu, mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.